Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau yang mriki minangka dados muqassimul awqat wonten ing acara rapat kerja ingkang pertama Idarah Wusta Jawa Timur Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah masa khidmat 2023 hingga 2028 wonten ing Pondok Pesulukan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Punjer Syekh Sulaiman Leba Ayu Sawahan Madiun kepareng ngaturaken susunan acara wonten ing enjang punika. Acara ingkang sepindah inggih menika iftitah kaping kalih menyanyikan lagu Indonesia Raya, kaping 3 qiraatul Quran dan sholawat thoriqiyah, kaping sekawan sambutan, kaping gangsal doa penutup. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ngancik acara ingkang sepindah inggih menika iftitah dumateng panjenenganipun Rama Yai Haji Muhsin Nur Hadi dipun haturaken kanthi hormat. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in wa sallallahu alaihi al-muhajirin wal ansar wa tabi'in wa tabi'ihim salamiddin wa alaina ma'hum ajma'in wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ulama'il amilin musannif wa hadisin mufassirin wa malaikatul muqarrabin wa la bin nabiyyin sayyidina Adam wa minna sayyidatina Hawa wa maladam nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa jami'ir ruqaba wa nujaba wa nuqaba wal abdal wa lautal raud wa aqtab al ghus wa sa'il awliya'il mutasarrifin wa sanna khaladi utani wa yal arifin aqd birabani sanna syahadul jilani abi salih musajal ki tawsa la wahi jami ahli kubur muslimin aslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqi wa magharibi abariya wa sanna abaina wa ummahatina wa istadina wa jaddatina wa syaikhina wa syaikhina wa azimina wa alimihi aluk alaina ajma'in wa la dunya kullinatin salihah fi khair dunya wal akhirah wa ila akhirina bina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawalillahu lana wa lahum wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara ingkang kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandu kalian Ibu Suwarti. Lan hadirin hadirat dipun suwun jumeneng sauntawis. Bangunlah jiwa
acara ingkang ketiga inggih menika qiraatul Quran dan shalawat thorikiyah dumateng panjenenganipun Ustadz Fuad Abdullah wekdal saha panggenanipun aturaken sakcekapipun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل
وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutipun inggih menika acara ingkang kos kawan inggih menika sambutan ingkang sepindah sambutan saking Sahibul Ma'had dumateng panjenenganipun Romo Haji Adin Anwar dipun haturaken kanthi hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para ngalim, para ulama, para masyayikh, para kiai, mursyid khalifah badal muqaddam ingkang tuhu kawula bektosi kawula hormati, pengurus Sidarohusta Jatman Jawa Timur, tampilipun sesepuhipun senior kula nek jaduman kali kula boten purun ngakening niku senior kula nyanipun Romo Kyai Haji Fathul Huda estu niku senior kula dereng napa-napa penyanyi pun Malang melintang lho dadang usta nenek jaduman nganggep kula sing tuwa nggih mboten salah, paling mboten umur kula langkung kathah kula pun disebut sing ngendikane niku kula niki mbon lansia jilid 3 jilid 3 niku asokipah terakhir. Subhanallah, penyanyi pun ingkang kinanggenah. Wis mbuh ngerti mbuh gak iki basane wong Madiun. Minangka Rais Sidarohusta Jatman Jawa Timur sekaligus ketua majelis ifta. Terus pun jujur niki pun mboten ana tandingane. Nek wis rais kok ketua majelis ifta pisan. Pun di tangan beliau lah insyaallah kula yakin, karena beliau memang dari berbagai aspek yang dibutuhkan niki zaman sampun wonten ngarsanipun. Jatman badhe saya majeng, saya berkembang, saya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sedaya sesepuh ingkang dumados saking para mursyid mewakili thariqah lenggah secara kelembagaan wonten jajaran majelis ifta, wonten
ingkang paling sepuh insyaallah Kiai Muhsin Nur Hadi niki kula nate dadi ketua koordinator Jurkam P3 Madiun. Kiai Muhsin niki jurkame nggih. Terus niki balane swargi Kiai Imron Hamzah. Dadi nek bangsane kampanye niki pun jurune niki sampun subhanallah. Lajeng wonten Kiai Abdul Wahid ingkang berpuluh tahun piyambakipun nahkodai Jatman Jawa Timur selaku sekretaris ning titi wancinipun sakmangke lenggah dados majelis sekta kairingan penyanipun Kiai Fakih Usman. Sanesipun sing ketinggal saking majelis sekta nggih ingkang nggih Kiai Kusnan niki sekretarisipun majelis ifta. Kula sok mikir nyapa kok ning tarekah niku kok majelis ifta. Monggo niku umpama NU ngrampungi tugase niku nyekapi NU urusan fatwa. Tapi tarekah nggadah spesialisasi pramila mbok pilih perlu tarekah nggih nggadahi majelis ifta. Mugi-mugi mangke saged menyempurnakan fatwa saking manahipun piyambak dipun tasbih kalian fatwanipun majelis ifta. Allahumma amin. Saking jajaran Ibadiyah wonten Wakil Rais Kiai Khalil Arpapi niki nggih stok lama sing mboten namung malang melintang malah saged malang mujur tenggenane Jatman. Nek malang mujur niku selalu mujur ya nggih. Nih Kiai Khalil. Enten sing sadar Kiai Khalil niku nyawane dobel. Ngaten. Pramila niki nggih nek kula Kiai Khalil niku kula iman-iman tenan. Mila dhateng Pak Huda panjenengan rengkuh penyanupeni ingkang sae Kiai Khalil niki jarang padananipun. Termasuk senajan ora barang langka nggih. Ora barang langka tapi sangat-sangat bernilai dan berguna. Kula yakin iki Kiai Khalil. Kula mawon milik ben selapan kula ken rawuh mriki. Senajan budal teko dhewe mulih radi terne tapi nggih nyatane aktif niku. Akad paing dugi ngen kula alhamdulillah. Para pengurus Darussos sanesipun ingkang tentunipun nek kula nyebat sedaya nggih iki jenenge rak ya mung nyebutake asmane priyantun. Mboten ketinggalan sing kula sangat banggakan lan bersyukur niki kadang-kadang kula nate rada kewalangen niki wonten kula aturaken ingkang ibu-ibu watonah. Jujur mawon kula niki ngladeni watonah sitok mawon pun kedodoran. Napa malih Pak Uda sakmangke kedah ngramut watonah semanten kathahipun nggih mugi-mugi diparingi daya kegiatan. Allahumma amin. Lan watonahe nggih kados kula sering meling leh mlayu pun banter-banter mesake Pak Uda mangke. Alah nututi rak menggih-menggih niku. Bapak Ibu rahimakumullah, atas nami Sohibul Bait ingkang sejak semula kula niki nggih namung samngan watoatan. Sakniki kula wales kula genti. Kala mben Pak Uda ngendika musda sampean saleh nggen kula namung derek. Ngoten. Nah, ternyata bareng ajeng rapat kerja ngempalaken pengurus kok teng Madiun mawon. Kula rak bingung lha ajeng alasan niku. Sami kalih Pak
repotmu tak tambahi. Ngoten niku lek arep alasan nggih pun mboten saged niku. Wis disebut repoten. Nggih kula sampeyan watu-atan mboten langkung niku kula anggap satu kepercayaan, dua kehormatan, senaosa janjane ya mung koyok ngene kok beri penghormatan, kehormatan. Luwih-luwih koyok ngene kok bandingke ya mesti kalah. Subhanallah. Niku sinten niku? Dari Banyuwangi nggih. Mboten Pak Mulyadi niki sing paling pirsa niku. Subhanallah, Parel Prayoga. Para yai ingkang kula mulyakaken ugi mutir niki sing kula Desember tahun 20 nek kemutan kula nate sowan mriko Gus Mus kula matur. Kula wekdal semanten rada kualangen. Ternyata kula mbetahaken pengapit nek cara perang brubuh. Pengapit kanan, pengapit kiri. Nggih menika wonten jajaran Ibadiyah lan Imdoiyah. Nggih niku ingkang darahnya masih sangat segar. Kula tolah-toleh niku bola niku kok ampun setengah loyo. Luwih-luwih sing noleh niki mboten namung loyo. Nah, kula ningali Gus Mus niki darahnya segar, usia muda, energik, segalanya. Pokoknya nek Jawa Timur satu ngoten mawon alah meyakinkan niki Gus Mustafa Badri. Alhamdulillah kula nyuwun nggih ngrapek-ngrapek teng penyanipun generasi muda kula tulis segera tampil untuk melapisi yang tua-tua. Luwele sing pun jilid 3 niki wau. Sohibah terakhir sekarang nutup mak kerkep ngoten mawon. Alhamdulillah samangke tinanggenah pinardaya ngasto pusaraning adil napa pusarane mengendalikan Jatman Jawa Timur di lapangan mangke tergantung Gus Mus. Pak Uda mboten sah kuwatir. Gus Mus niki estu energik niki. Nggih. Mun pokoke nek mung trimo Ngawi, Banyuwangi, Pacitan, Bawean, mun tepung gelang. Namun mboten repot. Dados Pak Uda kantun menetapkan ini garis kebijakannya. Kalau kinten di lapangan sudah terjabarkan dengan sempurna. Napa malih pembantu-pembantune kula tingali nggih nembe kala mben kula ningali susunan lengkapipun. Wah, ini sangat meyakinkan semua. Kula namung derek ndongaaken termasuk rapat kerja niki janjane sing paling penting nggih niku menjabarkan hasil musda yang berupa program yang segera akan dilaksanakan di lapangan. Tentunya semua yang diprogramkan adalah hal-hal ingkang urgen, ingkang penting, namun lain ketika sudah di tingkat pelaksanaan niki banyak syarat tambahan ingkang dibutuhkan. Karena nek lagi keputusan berupa keputusan musda berbentuk program niku rencana. Awali sadurunge dadi rencana kerja niku rancangan keputusan, jadi keputusan nek wis dadi keputusan niku direncanakan untuk dilaksanakan. Nek wis melaksanakan ada banyak hal yang dibutuhkan termasuk Pak Nasruddin ingkang tinanggenah dados lumbunge Jatman niki sanjang dhateng kula. Nggih. Lho kula kok disanjangi, dianggap mereka nggih niku wau mun kadung disebut sing tuwek dhewe ngoten. Tapi lek tuwek umur nggih ilmune cek enom, ilmune cek ndek. Wawasane nggih cupet. Tapi Pak Nasruddin tetep mergo ya cedhak. Kok upama rada ada nggih kira-kira nggih mboten petuk kula. Mboten niku tes pundi supaya Jatman niki mengke saged bergerak secara baik, sangune kanggo obah niki nggih saged tersedia syukur nyumber kanthi banyu mili tanpa ana mampete. Ngoten. Lah Pak Utam pun dawuh napa nek bab ngoten niku rak
porsi ini Pak Uda kali penjenengan di sisi sebagai seorang ulama dan pengurus jadman, nek bab ya dana-dana beliau berdua ini sudah betul namung al-alim bahkan al-alamah. Insyaallah ngoten nggih pun dawuh Pak Uda niki supados mengusahakan bentuk-bentuk usaha mendapatkan dana operasional secara abadi. Lah terus leh ngawiti kok napa? Diawiti dari diri sendiri. Jadi ini aku prinsip ibda binafsik summa biman sakteruse. Ngoten niku sae. Monggo namung akhirnya kula ngeten mawon supaya mboten membayangi terlalu berat. Mergo kula delalah niku ora enek udan ora enek gluduk, roh kula niki ning ngendikane Ya Saleh dimomoti igaran pring bongkotan kon mikul. Wis tuwek kok kon mikul pring. Ngoten. Kalau semanten 5 tahun kula raosaken niki akhiripun perkembangan niku memang sangat ditentukan oleh tuntutan keadaan. Di samping kita juga punya program pokok satu keniscayaan, tapi tuntutan zaman ini tidak boleh diabaikan karena kalau kita salah melangkah bisa saja menjadikan gagal total perjalanan yang sudah direncanakan dengan baik. Nopo niku nggih niku masalah sejatosipun nek kula olak-alik saat niki kok pun teko wayahe ulama thariqah, para pengamal thariqah niku dituntut untuk turun gunung. Zamane pun kadung soyok nemen. Tuntutan ini sangat mendesak. Turun gunung dalam porsi untuk menjernihkan suasana melalui jalur langit. Ini kita pun Pak Udang ya. Melalui jalur langit pramila kula olah-alik yang kemarin periode yang lalu kita canangkan tapi belum saged maksimal Pak. Hasilipun nggih niku memberdayakan kegiatan-kegiatan ritual secara permanen, secara istiqomah, kontinu lan bentuke nggih menika satu bentuk doa bersama, bentuk nggih napa niku wau ngerok tanduran langit bendang kembange wohe gogrok teko bumi niki. Niku satu kula kinten mangke perlu diambil sebagai program prioritas wontenipun manakib kubra sing niki spesifik Jawa Timur. Kula nate mireng ngoten. Pusta-pusta yang lain itu yang ada itu niru Jawa Timur. Lah niku saged dibuat secara rutin dijadwalkan untuk program Musto, kemudian yang ke bawah di tingkat Korwil, kemudian ke bawah lagi di Subiah, terakhir di Husniah. Niki kula nek nyebut kegiatan itu naminipun kegiatan padat karya. Kegiatannya banyak tapi biayanya Musto gak ngerasa nih. Mereka sing nanggung yang ketempatan. Nggih Subiahe nggih Husniahe. Ngoten. Tapi Musto tetap aktif untuk mengendalikan dan menggerakkan. Niki satu, bahwa dengan siarnya kegiatan ritual niki kula kinten terjawablah apa yang menjadi tujuan para sesepuh Mbah Kyai Khudari, Mbah Kyai Mandur, Mbah Kyai Nawawi, Mbah Kyai Nasrokan, Mbah Kyai sinten nika nggih Mbah Kyai Batu Tongol sinten nggih. Nah, ramanipun
Ramanipun Gusmat nggih. Niku muktamar pertama tahun 57 di PPI Tegalrejo menika mencanangkan 3 program pokok. 1, mensosialisasikan sekaligus menggerakkan di kalangan zawiyah dan ribat-ribat ketorikohan untuk melaksanakan khususiyah. Mergo napa? Khususiyah niku lah tol yang jalurnya tidak mendatar, tidak horizontal, tapi jalur vertikal dari pengamal torikoh naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama niki saged dilakukan secara efektif, insya Allah kita badhe dapat berjalan dengan baik. Niku setunggal. Lajeng kaping kalihipun nasrul ngulumin nafi'ah. Ternyata torikoh kita tetap peduli kepada syariat, sehingga ilmu-ilmu yang dalam kemasannya berada pada tasawuf itu perlu menjadikan kegiatan rutin. Sampun kathah rupiah ingkang sebudara bulanan kula ngertos Mojokerto, kula nate-nate ngrika rumiyin niku ngantos sak mriki tesih mlampah sebulan sekali mengadakan pengajian warga toriko. Lajeng yang ketiga nggih menika membantu para mursyid dalam rangka membina muridin-muridat, bahkan mengembang kepada muhibbin muhibbat. Kersani torikoh niku semakin merata menjadi pengamalan umum masyarakat Islam. Karena torikoh yang punya jalan tol, sehingga dengan disebar luaskannya ajaran torikoh secara merata dan luas kepada masyarakat, mangke perjalanan kita semakin cepat. Yang terakhir nggih niku membantu pemerintah di dalam menciptakan terlaksananya program kemanfaatan bagi seluruh warga bangsa, warga negara. Niki tentunipun hal-hal yang sangat penting, sehingga doa-doa niku wau, 1 manaqib kubra, yang kedua istighosah niki perlu jadman mencanangkan dalam programnya. Kemarin sudah kita rintis, kita mulai, mugi-mugi mangke saged terus ditingkatkan. Matur nuwun lan nyuwun pangapunten kok teko-teko kula matur caos masukan nggih keranten nggih niku yang kemarin kita rasakan, mugi-mugi kula tularaken saged menjadi bahan masukan lan pertimbangan. Pindah malih matur nuwun atas rawuhipun para yai ingkang panjenengan sampun kraya-raya rawuh mriki bedhake namung badhe ngrojokaken barokah dhateng kula sak keluarga lan sak jamaah kawula ingkang mangke kundur panjenengan kula yakin mriki bersih-bersih dosa-dosane kula sak sampun katut panjenengan sedaya. Nggih mugi-mugi asal buang dadi tebih nggih mawon man. Subhanallah. Wonten kirang-kirangipun kula sak kanca nggihipun caos pakurmatan nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungipun kalebet anggen kula matur ngelantur niki nyuwun segunging samudra pasami bakhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingkang angka kalih Antia Jawa Timur dumateng panjenenganipun Romo Haji Fathul Huda dipun haturaken kanthi hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qail udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallim alladzi qail afdhal dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, ibu nyai dari Majelis Iftah wal Irsyad, dari semua pengurus Ifadiyah, dan juga dari Imdoiyah, Kiai Mudir Romo Kiai Haji kok lali koncone dhewe. Ya Musbatu Bibartri dan ibu-ibu punyai dari Watoniyah dan juga dari Imdadiyah, dari penjabat TNI Polri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sedaya dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged silatul arham. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, kula mboten saged matur kados Yai Nadien. Ampun dipadake. Panjenengane tiyang alus. Wong Madiun kan alus, kula tiyang pesisir kasar, ngomongnya mboten saged alus kados tiyang Madiun ngoten wau. Sepindah kula matur suwun sanget, terutama pada sahibul ma'had, sahil makan dan makanan yang telah memfasilitasi acara pagi ini. Kula sampun matur dhateng Yai Nasruddin, acara niki mangke teng Madiun, tenggene Yai Nasruddin, Yai Nadien. Tapi kula pesen panjenengan iki sampun sepah, ampun dibebani. Alhamdulillah boten dibebani, boten kersa. Justru semua niki ada ya yang menyiapkan panjenengan nih Kyai Nadien. Mudah-mudahan kita sedaya niku saged niru dhateng panjenenganipun. Karena salah satu kita ini bisa dicintai Allah, kita ini bisa dikenal Allah, bukan hanya mengenal Allah adalah sahi, tiang sing luman. Katasnya niki jelas boten aja ma'rifatullah, tapi minallah ilal abdi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musker, mboten musker nggih, raker. Niki diadakan teng mriki niki karena ada beberapa alasan. Yang nomor satu, ingin melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Karena Yai Nadien ini sudah 5 tahun mengabdi pada Jatman ini tanpa upah, dan tidak pernah beliau merasa mengeluh, tidak pernah beliau merasa payah, yang selalu mencurahkan tenaganya dan juga mencurahkan pikirannya. Ini semuanya harus kita syukuri. Kebetulan ketika panjenengan ini jabat, itu hanya beberapa hal yang tidak menguntungkan. Di antara hal yang tidak menguntungkan, pertama diuji mudiri kabundut, dan kedua diuji kena COVID. Jadi praktis kerja niku namung kali tahun, sehingga mungkin banyak hal yang belum tercapai. Maka saya minta petunjuk beliau, apa saja dari beliau ide-idenya yang belum dilaksanakan. Kalau matur dengan Yai Nadien bahwa panjenengan ini adalah yang rois sesungguhnya, rois sepuh. Kulo namung sebagai pelaksana mawon.
Maka dawuh-dawuh panjenengane selalu kita tunggu-tunggu untuk bisa kita aplikasikan di periode yang akan datang ini. Sudah barang tentu yang kita harapkan bukan hanya pemikiran, yang paling penting adalah doa. Karena orang Taurikoh ini kalau kita kurang pas kalau jalannya ini menggunakan jalan darat. Kurang pas kalau jalannya hanya jalan tol. Tapi kita gunakan yaitu jalan udara. Insya Allah dengan jalan udara inilah semuanya akan lebih cepat. Dan dengan jalan udara inilah akan lebih selamat. Kalau kita melihat pesawat itu kalau mau terbang, yang meriksa semua yang punya bidang tentang teknis itu periksa semua. Kalau jalan darat kan tidak ada yang memeriksa kendaraan yang dipakai. Kalau kita sering melihat pesawat, kenapa pesawat TNI yang dibuat latihan itu sering jatuh? Ternyata maintenance-nya kurang ada pemeriksaan. Ya insya Allah kalau kita melakukan jalur darat, jalur langit yang diperiksa oleh sesepuh-sesepuh ini semuanya, maka akan bisa tercapai dengan cepat dan juga dengan selamat. Raker ini periodisasinya digunakan tahun Hijriah. Sekarang ini kan tahun pertama Hijriah, Muharram. Jadi nanti kalau ada raker lagi diperlukan, itu diadakan di Muharram yang akan datang, yaitu 1446. Jadi kita gunakan periode 1 tahun kalau itu memang diperlukan dan diharapkan menggunakan tahun Hijriah. Kemudian raker ini yang kita harapkan kita tidak termasuk niatul mu'min khairun min amali. Ini ada yang menerjemahkan tiang Islam itu kata niate tapi minim aplikasi. Minim aplikasi. Jadi kita hindari yang niatul mu'minin khairun min amali. Maka semua yang kita rencanakan ini adalah sebagai acuan kita kerja untuk masa mendatang atau setahun ke depan. Supaya kita ini tidak niatul mu'min khairun min amali, maka yang harus kita lakukan terus-menerus adalah muhasabah. Kita koreksi. Supaya bisa mengoreksi ini, maka yang sudah tercantum di situ adalah job description. Sudah terima kasih sekali pada Mundir dan jajarannya yang telah menyusun buku sangat bagus sekali. Job description-nya sudah cukup sempurna. Ini supaya kita punya dasar muhasabah, itu adalah tentang waktunya. Kalau dituliskan harus silaturahim pada semua majelis iftah. Itu deadline waktunya kapan? Kalau kita sudah bisa membaca deadline waktunya, maka kita lakukan dengan mujahadah. Yaitu serius sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang selama ini sering ketika raker itu ya hanya sebagai kegiatan yang normatif. Karena tidak pernah bisa muhasabah. Karena tidak ada muhasabah maka tidak ada mujahadah. Kemudian kalau sudah muhasabah mujahadah kita lanjutkan lagi yaitu dengan mu'aqobah. Outputnya apa yang kita lakukan ini? Apakah sudah betul-betul dengan manaqib kubro itu sudah bisa terbang tinggi apa belum? Padahal ini adalah kuncinya. Kalau ada dalam hikam itu Ibnu Athaillah dawuh urudul imdad bihasabil idah, datangnya ide-ide yang cemerlang itu adalah dari hasil kita wirid. Wirid kita ini apakah sudah ada implikasi untuk punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang sebagai tiket kita menggunakan pesawat udara. Ini yang harus kita evaluasi terus-menerus. Maka di ada program kerja itu ada yang mengoreksi tentang kemursidan. Mursyid sudah melakukan atau sudah sesuai standarnya apa belum?
Kalau belum, nanti tiket kita tuh tidak laku, tidak bisa kita gunakan terbang. Kemudian kalau kita sudah muhasabah dan sudah mujahadah, sudah muaqabah, kita lanjutkan lagi dengan muqarabah. Semuanya keberhasilan adalah hanya dari Allah. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, ibu nyai yang berbahagia. Kemudian nanti kita harapkan raker ini ada rekomendasi baik itu masalah diniyah maupun masalah ijtimaiyah. Kalau masalah diniyah sudah barang tentu yang dominan adalah majelis iftah wal irsyad. Kalau masalah ijtimaiyah yang dominan adalah kiai mudir. Salah satu yang direkomendasikan barangkali masih ada kepengurusan ini. Orang yang potensinya sangat bagus sekali tidak masuk. Itu ijtimaiyah urusnya mudir. Karena saya mensinyalir ada orang-orang yang potensi, kok tahu-tahu di daftarnya mental. Tapi tidak mengurangi kepengurusan yang ada. Ini lebih arif. Pengurus yang ada ini tetap ditetapkan, tapi orang-orang yang potensi, yang ikhlas, luriyahnya juga tinggi, kok tahu-tahu mentah. Ini saya minta, Rois itu kan tukang mukul gong atau kaca Habib, itu sebenarnya mudir nanti merekomendasikan itu dalam komisi organisasi itu. Kemudian lagi yang kaitannya dengan ijtimaiyah, kaitannya dengan sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Yang kaitan kesehatan, kalau kita mau menggunakan jalan tol, maka supaya bisa lebih sehat lagi, itu kan kita jangan hanya menggunakan obat-obat kimiawi. Seperti orang yang sudah terjangkit narkoba. Itu kalau kita sudah punya suwuk sing mandi, ini idenya ya Irisudin tadi ya. Ini kan kita punya rumah sakit atau tempat untuk rehabilitasi orang-orang yang semacam ini, yang dinamakan dengan pengobatan ala jatman atau pengobatan herbal. Ini neng yang sudah bikin ini. Itu kan dikatakan jatman kan bagus ini ya. Jadi kita gunakan jalan-jalan yang lain alternatif. Sehingga kita ini bisa kembali apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh dari kesehatan. Kemudian dari contoh dari pendidikan. Orientasi pemerintah ini dalam bikin undang-undang hanya pemerataan di bidang pendidikan, di bidang sekolahan. Sekolah jangan sampai ada yang tutup. Sekolah jangan ada sampai yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil. Ini menurut saya tidak logis. Kayaknya apa? Kalau orang tua ingin anaknya orientasinya pada kualitas anak, maka pendidikannya harus mencari pendidikan sing maju. Lah anehnya sekarang ini pendidikannya dibatasi dengan pagu. Sehingga orang tua mboten gadah pilihan untuk memilih pendidikan yang maju. Kemudian dari pihak penyelenggara pendidikan juga tidak kurang akal, yaitu membuat lembaga-lembaga yang namanya beda, sehingga bisa menampung juga pendidikan atau murid-murid yang ingin memperoleh pendidikan yang unggul seperti yang dikelola. Ini kan tidak sehat. Aturan diterapkan, tapi ada celah untuk mensiasati aturan. Ini terserah nanti. Ini mungkin bidangnya Rabitatul Ma'ahid ya. Rabitatul Ma'ahid kan di sini tidak ada ma'arif. Ini Pak Yayasan, monggo Pak Yayasan, majelis di depan. Ini bidangnya Rabitatul Ma'ahid. Bagaimana ini bisa diatasi semacam ini?
Kalau tidak, ini sama dengan membonsai pondok pesantren. Pondok pesantren ini kan bisa menampung berapapun. Tapi kalau dibatasi seperti ini, maka sama dengan membonsai pesantren. Umumnya orang tua kan sekarang ini senang masukkan ke pesantren. Tapi kalau muridnya dibatasi seperti ini, sama dengan membonsai pesantren. Pesantren itu adalah rata-rata punyanya orang NU. Dan orang Thariqah pasti orang NU. Orang Jatman pasti orang NU. Tapi kalau orang NU belum pasti masuk di Jatman. Ini kan yang kita lakukan ini harus betul-betul anfaq linnas. Kemudian di bidang ekonomi, saya senang ketemu Pak Endang tadi ya. Ini dari bagian iqtisadiyah. Yang ketuanya saya yang tidak melihat ini. Beliau backgroundnya memang adalah di akademik, di bidang pertanian. Senang saya ketemu beliau ini. Penduduk Indonesia, ini rata-rata petani. Dan rata-rata petani itu miskin, Pak. Panjangan sudah naik kereta, melihat kiri kanan. Itu ada rumah jelek-jelek itu. Rumahnya siapa? Rumahnya petani. Petani itu siapa? Karena mayoritas orang NU, maka petani itu juga orang NU. Karena banyaknya Thariqah, berarti petani itu juga punya yang anggota Thariqah. Hidupnya miskin. Ini karena salah satunya adalah faktor kebijakan pemerintah. Sekarang mau nanam jagung dengan pupuk harga non subsidi tidak ketemu. Harganya 600 sekian, Mbak, yang dengan harga jagung. Kalau di total tidak ketemu. Kenapa harus beri pupuk non subsidi? Karena turunnya pupuk subsidi ini adalah dincrit-ncrit, Pak. Ketika turun, ini sudah waktunya terlambat untuk memupuk, sehingga tanamannya menjadi jelek. Ini yang pertama terjadi. Yang kedua, terjadinya mafia pupuk. Mafia pupuk, karena harga pupuk subsidi dan yang non subsidi jenjang harganya selisih jauh. Dan ini adalah peluang untuk pelaku-pelaku bisnis untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Maka seandainya Jatman ini mengeluarkan rekomendasi bahwa sekarang tidak ada lagi subsidi pupuk, biar semuanya beli pupuk dengan pupuk non subsidi. Kemudian solusinya selisih harga ini dibagikan kepada petani-petani yang biasanya di subsidi pupuk. Tidak tahu nanti iqtisadiyah bentuk redaksinya seperti apa, tapi harus dikawal rekomendasi ini. Kalau dikawal ya nguap, tidak akan ada artinya apa-apa. Ngawalnya gimana? Kita punya tiket jalur udara. Awalnya yang mimpin Istighosah Yai Mustafa Badri ini ya, hak jagonya untuk tiket jalan udara itu, konsone cucunya Saidul Jailani ngebon ke sana nanti ya, untuk kita bisa tiket jalan udara itu. Nah itu kalau semuanya kita ini betul-betul menggunakan hak-hak kita, maka kita akan bisa mensetarakan masyarakat ini. Kemudian tidak kalah pentingnya yang namanya ijtimaiyah tadi, satu profesi sama tapi dengan pegangan tangan yang beda, dengan manajerial yang beda, itu hasilnya akan beda. Ini yang tugasnya SDM ya. Lajnah SDM itu bukan hanya ngajari wirid, itu urusannya majelis iftah, urusannya mursyid. Saya pernah mencoba ternak lele, saya sampaikan itu. Yai Nasruddin juga pernah gagal total. Katanya Nasruddin, kenapa? Karena ini adalah urusan nyawa, kan itu, urusan nyawa. Tapi saya melihat ke Kediri yang namanya Republik Lele itu ya, itu sehari bisa 10 sampai 15 ton.
Saya bisa bayangkan kalau 15 ton berarti sehari 30 juta. Kalau 1 bulan berarti 900 juta, 1 miliar. Untung 10% itu sudah 9 juta. 90 juta. Itu hanya 1 orang. Nah ini saya serahkan Kiai Endang Maria. Gimana bisa kita mengadopsi ilmu itu? Tugasnya apa ini Rois itu hanya jadi provokator ya. Jadi yang menerjemahkan harus jajaran mundir, hanya provokator aja. Ini kalau bisa dilaksanakan dengan baik, kita punya satu sumber dan itu bisa dikembangkan kemana-mana. Paling enggak ini kalau kita lembaga Thariqah ini punya satu saja, punya penghasilan 100 juta, sudah lebih dari cukup. Anggarannya Thariqah ini tidak banyak, tapi kalau semuanya itu dibokeng oleh 1 orang, itu kita tidak dinamis. Nanti kan Yenanya Surudin tidak banyak, tapi bagaimana bisa dinamis, itu adalah harus dari bottom up. Kalau mainnya waret, itu top down, tapi yang namanya profesional, itu harus bottom up, sehingga semuanya merasa memiliki. Maka salah satu yang ditentukan oleh Iqtisadiyah tadi ada iuran 1 tahun pengurus 1.200.000. Saya tak beri contoh, saya tak bayar 5 tahun sekali biar tidak lupa gitu ya. Itu jalan saka kita ini bisa bottom up, semuanya merasa memiliki. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ngapunten ya ngadiin dongo lan petunjuk panjenengan selalu saya tunjuk. Dan untuk selanjutnya untuk aplikasinya urusannya Kiai Mundir, Kiai Mustafa. Saya hanya sebagai provokator dan nutuk gong. Itu sesuai dengan fatwanya Habib Lutfi. Jadi lucu kalau Rois itu sampai turun ngingoni lele dewi kan lucu. Tapi pandang yang saya tanyakan ini ya, bagaimana bisa pertanian kita lebih maju lagi. Saya sudah sampaikan, ayo ke Tuban, saya siapi lahan. Kita jangan florkan dulu program, kita jadi bemper dulu, jadi uswah dulu. Kalau kita berhasil, baru kita florkan. Tapi kalau belum apa-apa sudah diumumkan, ayo kerja ini, nek rugi, kasihan Pak. Bondo pas-pasan dan merugi. Kalau kita sudah untung, ini untungnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudir Idarah Hosto Jatman Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun Romo Haji Mustafa Badri dipun haturaken kanthi hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ashabul fadilah al-mukarramun wal muhtaramun yang sangat-sangat kita muliakan, kita banggakan, beliau-beliau para al-mursyidun, al-muqaddamun wal masyayikh dari jajaran Majlis Iftah wal Irsyad Idarah Usta Jawa Timur, wa akhassu bidzikir sahibul bait, sahibul fadilah al-mukarram Kiai Haji Ngadiin sebagai mudir Ma'had Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Syekh Sulaiman, adamallahu baqa'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi khidmatil ummah, amin amin ya rabbal alamin. Para masyayikh dan para kiai dari jajaran Ifadiyah Idarah Usta Jawa Timur,
wa khassu bi dzikir Al-Mukarram Kiai Haji Fathul Huda, di mana beliau tadi sudah memberikan wejangan-wejangan beliau, memberikan bitonah yang disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah saya sebagai mudir harus mencatat Kiai, kemana-mana harus bawa pulpen dan kertas, karena kalau sampai ada yang terlewat nanti saya kualat oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi menambah semangat kita jajaran Imdhaiyah untuk mampu menuntaskan apa yang beliau sampaikan tadi sebagai bentuk khidmat kita kepada Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Para masyayikh dan kiai jajaran Imdhaiyah Idarah Wusta Jawa Timur, alhamdulillah hadir wakil saya Kiai Maksum Maulani, sekretaris saya yang luar biasa Kiai Afandi Yusuf, begitu juga yang lain-lain, Kiai Rawi yang semangatnya walaupun sudah sepuh tapi semangatnya insya Allah masih 20 tahun ke bawah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat-sangat kita banggakan, kita muliakan para masyayikh, para kiai dan para ibu nyai dari jajaran Imdadiyah Idarah Wusta Jawa Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa dengan hidayah taufik dari Allah, alhamdulillah kita para pengurus dari Idarah Wusta Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah Jawa Timur pada pagi hari ini diperkenankan untuk berkumpul silaturahim, bahkan insya Allah kita akan membahas rapat kerja apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya tidak akan panjang lebar karena apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ngadin, Kiai Fathul Huda saya kira sudah lebih dari cukup. Saya hanya bisa berharap bagaimana caranya agar supaya kita para pengurus yang baru ini betul-betul mampu menjalankan amanat ini. Tentunya harus kita jaga kekompakan kita. Kita harus saling memperkuat, saling mengisi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa yang terjadi kemarin-kemarin itu marilah kita jadikan kaca spion agar supaya kita bisa lebih menatap ke depan untuk sama-sama maksimal hikmat. Walaupun apa yang disebutkan oleh Kiai Fathul Huda tadi, bahwa ada sedikit SK yang diberikan oleh Aliyah kemarin, itu sangat-sangat ada catatan-catatan yang harus disikapi oleh Wusta Jawa Timur. Di antaranya ada figur di mana beliau itu adalah seorang Habib yang sangat-sangat mukhalid, bahkan dekat dengan Maulana Habib Lutfi yang kita masukkan di dalam jajaran Ifta, tapi ternyata ketika ada SK dari Aliyah itu masih belum tercantum, bahkan terpental, karena beliau ini adalah termasuk salah seorang tim formatur, yaitu beliau Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Belfaqih yang dari Pamekasan. Insya Allah tugas ini akan kita rampungkan Kiai, karena alhamdulillah kami sudah matur kepada beliau panjenenganipun Kiai Haji Ali Mas'adi sebagai wakil Rais Am, begitu juga kepada Sekjen, bahwa insya Allah nanti kepengurusan yang dapat SK kemarin itu bisa disempurnakan dengan tambahan-tambahan figur-figur yang sangat potensial, namun tidak akan pernah merusak apa yang sudah ada, karena kita tidak akan melakukan hal-hal yang saya kira akan menimbulkan permasalahan ke depannya. Oleh karenanya, saya sebagai mudir tentunya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tugas-tugas kita ini
bagaimana agar supaya mampu menjaga keotentikan Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah, Al-Isalah. Jadi saya kira dari dulu para masyayikh, ajaran-ajaran aulia kita, yaitu sahibut turuq, itu bagaimana caranya melalui Jam'iyah Ahlu Thariqah Mu'tabarah kita bisa menjaga dan khidmat kepada dinul Islam ala tariqi ahli sunnah wal jamaah. Karena tantangan kita Jatman, tantangan kita NU ke depan itu lebih berat lagi dengan adanya gemburan-gemburan pemahaman-pemahaman dari luar yang kita hadapi. Sementara kita dituntut untuk khidmat lihadzal din al-hanif al-Islam ialah berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang kedua, bagaimana rapat kerja ini kita maksimalkan untuk khidmat kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya umat Jatman, umat NU yang mayoritas sesuai dengan dawuh Rais tadi adalah mereka orang-orang yang lemah dan terlemahkan. Nah, oleh karenanya kita ini nanti juga dituntut bagaimana agar supaya di dalam khidmat kepada umat jangan melupakan bahwa itu juga sekaligus khidmat kepada bangsa dan negara. Artinya harus ada sinergitas antara kita dengan mereka-mereka yang ada di jabatan pemerintahan agar supaya kita mampu melaksanakan program-program yang akan kita rapat kerjakan pada siang hari ini. Mungkin saya kira ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita menjadi organisasi yang betul-betul manfaat, memberi nilai lebih kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya umat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan, dan saya sebagai mudir tentunya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kiai Ngadin, Sahibul Bait dan teman-teman yang ada di tempat ini. Wabil khusus kepada Bendahara Kiai Nasruddin yang sudah maksimal menyiapkan tempat acara baik makanan dan tempatnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal jariah beliau dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan hasanat fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu juga untuk para kiai-kiai, ibunya yang rawuh pada siang hari ini, mudah-mudahan jenengan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wallahul muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ingkang kegangsal inggih menika doa dumateng panjenenganipun Romo Haji Fakih Usman dipun haturaken kanthi hormat. Ala kulli niyatin sholih wala manawi salafus sholih wali hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ighfir dhunubana wastur awratana warfa' darajatina washfi marduna warham aba'ana wa ummahatana wa aslih sya'nana waqdi hawaijana waqdi duyunana. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma ja'alna wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa asyiqana min ahli ilmi wa ahli khair ولا تجعلنا وإياه من الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة
ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة يغنيني بها عمن سواك ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين نسألك الخير كما سأل به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر كما استعاذك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله يا الله يا الله اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin saya rahimakumullah, mekaten menggah sedaya rangkaian acara ingkang sampun kita laksanaken estu mugi-mugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam saking kala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.
الله